Selanjutnya, kami akan mempraktekkan skenario coaching kedua dengan rekan sejawat. Rekan saya bernama Bu Nabila, seorang guru seni budaya lulusan tahun 2023, yaitu sebagai pengalaman pertama menjadi guru di sekolah saya, mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktifnya murid-murid di kelasnya. Kemudian pengumpulan tugas yang hanya kurang lebih 38% dari jumlah murid-muridnya dalam satu kelas. Bu Nabila ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya.
Berikut ini adalah dialog antara saya, Bu Umi Jamilah sebagai coach-nya dan Bu Nabila sebagai coach. Bu Umi, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau cerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Baik Bu Nabila, apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu Umi, akhir-akhir ini saya kok merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas kok hanya kurang lebih 38% di kelasnya, Bu. Jadi menurut Bu Nabila, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Oh, nah menurut Bu Nabila, hal apa saja sih yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias ketika pembelajaran Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan kali ya. Terlalu monoton, saya juga terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, mungkin saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu. Menurut Bu Nabila, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Ibu itu antusias ketika pembelajaran Ibu? Menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang kreatif, menyenangkan, tidak menggunakan metode ceramah terus, sehingga murid-murid merasa bosan kali ya, Bu. Wah, saya sependapat nih dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu nih, apa saja sih yang membuat murid-murid Ibu tidak merasa bosan ketika pembelajaran Bu Nabila? Menurut saya pembelajaran harus terpusat pada murid, Bu. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking, menggunakan alat peraga, sehingga murid tidak merasa bosan. Murid-murid juga langsung praktek menggunakan alat musik, Bu. Wah, keren nih Bu. Nah, menurut Ibu, lalu tadi kan permasalahannya ada juga tuh, murid-murid itu kurang antusias dalam mengumpulkan tugas. Menurut Ibu tuh penyebabnya apa ya kira-kira ya? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak mungkin ya, dan berisi banyak pertanyaan. Tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan metode pembelajaran yang menyenangkan kali, Bu. Oh begitu. Nih maaf nih Bu, maaf ya. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja ya ketika pembelajaran di dalam kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Oh, Ibu hanya menggunakan buku teks perpustakaan. Kira-kira menurut Ibu ada tidak sumber belajar yang lain selain buku teks tadi? Saya pikir banyak ya, Bu, sebenarnya. Sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Quizzes. Atau juga yang lebih keren, aplikasi yang sedang tren saat ini, Bu, seperti TikTok gitu. Nah, betul sekali Bu. Saya tuh yakin loh Bu, ketika Bu Nabila menggunakan beragam sumber belajar tadi, saya yakin murid-murid Ibu akan antusias ketika pembelajaran Ibu. Nah, sekarang menurut Ibu apa nih rencana kedepannya untuk menyelesaikan masalah Ibu yang tadi? Insya Allah rencana saya yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube, TikTok, dan Quizzes. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Selanjutnya, bentuk tugasnya itu juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalkan menggunakan alat musik, lagu, puisi, pantun, dan laporan digital, Bu.
Wah, rencana Ibu tuh bagus sekali loh. Mudah-mudahan berjalan lancar dan berhasil sesuai harapan ya Bu ya. Nah, menurut Ibu nih, kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu yang tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi, tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali loh Bu, keren banget Bu. Saya sangat mendukung nih komitmen dari Ibu dan rencana Ibu yang tadi luar biasa. Mudah-mudahan saya berdoa rencana Ibu berjalan dengan lancar dan berhasil sesuai dengan harapan. Amin. Terima kasih Bumi atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita juga semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya kita ya Bu. Amin. Amin. Sama-sama Bu Nabila. Mudah-mudahan berhasil sesuai dengan harapan kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih. Demikianlah praktek kucing dari kelompok kami, Endang Purwanti dan Bu Umi Jamilah. Semoga bermanfaat dan semoga kita menjadi guru yang hebat. Dari kami undur diri, terima kasih dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.